Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Waalaikumsalam. mulai kuliah kita dan saya akan, selain nanti ada absensi yang harus diisi, nanti juga saya akan membuat catatan khusus selama kuliah. Sebentar, izinkan saya mencari file untuk kuliahnya, dan tolong bukan berarti tidak boleh ditutup videonya, tapi alangkah baiknya videonya tolong dibuka biar bisa menambah nilai, maksudnya begitu ya. Saya oke. Baik, sudah semua ya. Oke. Baik, pada pertemuan pertama untuk pengantar ilmu ekonomi ini, kita akan mendiskusikan pengertian-pengertian dasar terkait dengan ekonomi, dan kita sepertinya ngobrol seperti biasa saja, kita diskusi. Kalau nanti di tengah-tengah penjelasan ada yang mau ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Dan mudah-mudahan ini menjadi tambahan ilmu bagi teman-teman, dan rasanya kalau teman-teman nanti bermimpi atau punya angan-angan untuk baik bekerja di swasta maupun untuk berwirausaha, aspek ekonomi ini sangat penting untuk dimiliki. Mudah-mudahan tujuan dari jurusan untuk memberikan mata kuliah ini dapat tercapai. Hanya teman-teman sepertinya agak terlambat dibandingkan yang lain. Yang lain tahun kemarin ya? Semua ini 2018? Iya, Kak. Oke, baik. Xenia kemana? Belum muncul? Belum dibuka videonya? Baik. Nah, apa sih sebenarnya ekonomi itu? Itu pertanyaan yang utama. Selama ini mengenal atau tahu ekonomi dari mana atau seperti apa pemahamannya? Ekonomi itu Uang jajan. kayak apa ya? Kayak apa? Coba. Kayak sesuatu yang penting buat negara. Buat negara. Buat kita sendiri nggak penting? Penting. Oke. Apalagi selain buat negara, apa lagi? Jonathan kali, Jonathan? Bingung sih Pak ini definisinya. Bingung, oke. Di SMA belum pernah bersentuhan dengan mata kuliah ekonomi? SMA. Pasti teman-teman IPA semua kan? Iya, Pak. Di IPA nggak ada mata pelajaran tentang ekonomi, atau di SMP dulu, atau sudah lupa barangkali? Kalau aku waktu itu kan ada lintas minat gitu kan, Pak. Kebetulan nggak kebagian ekonomi. Nggak ngambil ekonomi maksudnya gitu? Pokoknya di sekolah aku tuh bukan milih lintas minat, tapi udah dipilihin gitu, Pak. Jadi misalnya aku kelas D, kebagiannya lintas minat sosiologi gitu. Sosiologi. Baik ya. Nah, kalau kita berbicara ekonomi dalam tingkat tinggi, ya sehari-hari kita bisa melihatlah seperti ini. Ini adalah nyangkut juga dengan statistika, ada grafik dan sebagainya. Ini adalah perkembangan dari harga saham, katakanlah ya, dan bukan dalam jangka waktu yang pendek, ini tahun per tahun. Nah, tapi pertanyaannya, apakah ekonomi memang harus menjelimet seperti ini, kan begitu ya? Nah,
Ekonomi sendiri adalah dari bahasa Yunani kuno yang ada dua kata, yaitu oikos dan nomos. Artinya secara sederhana didefinisikan bahwa ekonomi itu diartikan sebagai hukum atau aturan lah barangkali ya untuk mengatur atau mengelola rumah tangga. Apa yang ada di rumah tangga? Ya, biasanya kalau rumah tangga kita berbicara soal apa? Pendapatan, soal biaya, soal uang gitu. Persis seperti teman-teman ketika teman-teman dalam sebulan kemudian teman-teman diberi katakanlah uang jajan oleh orang tuanya. Nah, persis seperti itu kan teman-teman juga akan berpikir keras bagaimana supaya bisa istilahnya mengatur keuangan ataupun pendapatan yang ada dari orang tua tadi. Nah, demikian juga dengan ekonomi. Jadi yang dipelajari oleh ekonomi adalah hal-hal seperti itu. Nah, di awal jadi yang kita pahami sekarang adalah bahwa ekonomi itu terkait dengan ilmu yang terkait dengan bagaimana kita mengatur keadaan rumah tangga ya, dalam hal ini diterjemahkan sebagai terjemahan dari household dan sebagainya. Nah, kita lihatlah dulu ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak bisa lepas dari yang namanya fenomena ekonomi. Fenomena ekonomi itu secara sederhana adalah pergulatan dari keinginan dan kemampuan. Jadi ketika keinginan kita lebih tinggi daripada kemampuan kita, apa yang terjadi, Senia? Yang terjadi kalau keinginan kita lebih tinggi dari kemampuan, apa yang terjadi? Sulit untuk dipenuhi. Terus? Keinginan akan selalu ada, sedangkan persediaannya akan berkurang gitu. Oke. Keinginan ada, kemampuan juga ada harusnya ya. Hanya kemampuan tinggi atau rendah kan gitu. Betul nggak? Ya. Oke. Iya. Salwa, di mana Salwa? Halo? Nah, keinginan itu tidak terbatas. Dan sering dialamilah teman-teman ketika di kuliahan, setiap bulan itu pasti kan ingin itu, ingin ini, betul nggak? Lihat teman ganti handphone baru, ingin juga ganti handphone baru, kan begitu. Nah, jadi kalau kita kejar atau kita ikutin, keinginan itu terbatas. Sekarang bagaimana dengan kemampuan? Yo, gimana kalau kemampuan, Yo? Kalau kemampuan ada batasnya, Pak. Oke, kemampuan itu terbatas. Apakah setiap bulan uang saku kita tidak terbatas? Terbatas kan? Oke, nah makanya ingin nonton di Jatos, ingin beli buku, ingin beli ini. Keinginan kan tidak terbatas, tapi uang saku kita terbatas dari orang tua kita. Nah, inilah fenomena ekonomi itu pada dasarnya. Jadi ketika kita berkaitan atau berhadapan dengan keinginan yang tidak terbatas, tapi kemampuan kita terbatas, berarti kita akan ada di ranah yang namanya ekonomi gitu. Ya, jadi nanti ke depan ekonomi itu berarti seperti apa gitu ya. Sekarang pikirkan dulu aja apa yang kita inginkan, apa yang kemampuan kita seperti apa. Nah, itulah kira-kira yang akan kita bahas lebih lanjut nanti. Apa sih kemampuan kita? Waktu. Itu juga kemampuan kan. Kemudian juga pendapatan yang diperoleh. Dalam konteks ini teman-teman berarti pendapatan ini adalah dalam hal uang saku lah, karena belum bisa mendapatkan atau mencari pendapatan secara mandiri kan, masih dari orang tua dan sebagainya. Kemudian harga yang harus dibayar atau biaya gitu kan, dari berbagai macam katanya pilihan barang yang kita inginkan, kita nanti akan berhadapan dengan barang-barang yang punya harga masing-masing. Ada harga yang terjangkau oleh kita, ada harga yang tidak terjangkau.
Kosan juga demikian kan. Kosan di Jatinangor katakanlah mulai dari berapa paling murah kira-kira? Ada yang 5 juta setahun. Ada nggak sekarang? Masih ada kayaknya. Masih ada. Oke, berarti kan antara yang 5 juta, kemudian yang 12 juta, yang 20 juta. Kita sih inginnya di 20 juta, betul nggak? Karena misalnya kenyamanan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya budget yang kita inginkan terbatas, ya kita tidak akan mampu ataupun tidak akan bisa mencapai yang kita inginkan itu. Nah, jadi ketika kita ada keterbatasan dalam pemenuhan keinginan kita, maka kita masuk ke ranah ekonomi. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Saya pakai Zoom yang masih gratis, jadi nanti kalau 40 menit terputus, kita break berarti ya. Setelah itu, nanti kita atau saya akan berikan link yang baru, supaya kita bisa melanjutkan. Saya janji insya Allah lah tidak sampai 2 sesi dah. Tapi kalau misalnya 1 sesi pun selesai, nanti kita selesaikan 1 sesi aja. Kita pertimbangkan juga teman-teman kan punya keterbatasan untuk untuk kuota dan sebagainya. Apakah kuotanya terbatas teman-teman? Enggak ya? Enggak ya? Oke. Enggak, Pak. Ya, kebayang lah. Semua kuliah juga online ya, betul nggak? Ya, betul. Oke. Sebulan kira-kira habis berapa? Berapa giga? Kalau saya pakai WiFi. WiFi. Oh, good lah kalau gitu. Tapi kan ada teman-teman kita yang mudah-mudahan lah teman-teman di sini mungkin tidak punya keterbatasan itu, tapi di rumah sudah ada WiFi yang unlimited. Apakah itu pakai IndiHome atau pakai yang lain juga nggak masalah. Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Ada? Sejauh ini nggak ada, Pak. Sejauh. Oke, ya. Jadi ngerti ya bahwa ketika kita berhadapan dengan kondisi keinginan kita tidak terbatas dan kemampuan kita terbatas, maka kita sedang berbicara ekonomi. Jadi ekonomi itu tadi bagaimana kita mengelola rumah tangga, artinya sumber daya yang ada di dalamnya, kemampuan yang ada di dalamnya, untuk apa? Untuk memenuhi keinginan yang muncul dalam diri kita atau dalam rumah tangga itu. Oke. Next ya. Nah, jadi ketidakmampuan itu atau ketidakmampuan kita untuk memuaskan seluruh keinginan itu disebut sebagai scarcity atau kelangkaan. Nah, karena kelangkaan itu terjadi, maka kita harus melakukan pilihan. Ya, jadi tadi budget kita untuk kos itu adalah 10 juta katakanlah. Sedangkan yang kita inginkan adalah 20 juta, fasilitasnya bagus, kemudian nyaman dan sebagainya. Karena ketidakmampuan kita atau keterbatasan kemampuan itu menimbulkan scarcity, artinya apa? Kita harus melakukan pilihan. Kalau berbicara pilihan berarti apa? Konsekuensi atau yang tersirat di belakang pilihan itu. Berarti ada beberapa option ataupun di daftar itu ada beberapa kondisi yang bisa kita pilih sesuai dengan kemampuan kita. Nah, pilihan itu akan dibuat berdasarkan insentif. Insentif itu pengertiannya adalah encouraging reward dan discouraging penalty. Jadi sesuatu yang menantang kita ataupun katakanlah kalau reward itu kan sebagai hadiah ataupun penghargaan yang membuat kita semangat untuk meraihnya. Ataupun sesuatu yang katakanlah menciutkan semangat kita atau mengkecilkan hati kita. Discouraging ya, yang berbentuknya penalti atau hukuman. Hukuman itu jangan dibayangkan sebagai sesuatu yang tertulis dalam tata tertib.
Ketika kita atau teman-teman katakanlah mau milih sesuatu tetapi takutnya sakit perut, itu pun penalti, itu pun insentif. Jadi insentif itu bisa dua hal, sesuatu yang berupa akan memberikan dampak positif kepada kita atau sesuatu yang sifatnya negatif atau kita takuti. Kalau yang sifatnya reward, bagaimana kita? Semangat untuk meraihnya, betul nggak? Yang sifatnya penalti ataupun hukuman tentunya akan kita hilangkan atau kita hindari. Oke. Kemana terlempar? 3 orang lagi. Bella, Selma kemana hilang? Kayaknya. Kalau Pak, Senia ya? Oh, kayaknya Senia. itu Pak sinyalnya jelek. Oke, ya. Berarti Salwa juga hilang ya? Oke, hanya tinggal 2 masalahnya nih. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi pengertian ekonomi itu adalah merupakan ilmu sosial. Jadi dia ada di ranah sosial yang mempelajari bagaimana perilaku individu atau institusi bisnis ataupun pemerintah ataupun masyarakat sekalipun secara keseluruhan untuk menanggulangi keterbatasannya atau scarcity tadi. Jadi keterbatasan ini dalam pengertian sebagai keterbatasan sumber daya yang dimiliki. Apakah waktu, apakah uang, apakah modal, dan sebagainya. Jadi untuk menanggulangi keterbatasannya atau scarcity dan insentif yang mempengaruhi dan menyeimbangkan pilihannya. Nah, jadi inilah batasan atau definisi untuk ilmu ekonomi secara lebih formal. Jadi ada kata-kata kunci yang teman-teman harus pahami ya. Jadi itu perilaku siapa? Ya subjek lah yang akan membuat pilihan didasarkan kepada kemampuan dan keinginannya itu. Jadi perilaku itu bisa perilaku individu, perilaku institusi bisnis, perilaku pemerintahan ataupun masyarakat. Ya, ini definisinya. Ilmu ekonomi biasanya dibagi menjadi 2 bagian pada garis besarnya, yaitu mikroekonomi dan makroekonomi. Makanya untuk angkatan 2019 sekarang mata kuliahnya sudah PIE untuk yang mikro dan PIE untuk yang makro. Karena teman-teman masih memakai mata kuliah yang lama, berarti PIE-nya masih digabung. Jadi kita akan berbicara dari mulai nanti mikroekonomi dan makroekonomi. Apa perbedaan di antara keduanya? Oke. Jadi kalau mikroekonomi ini akan belajar tentang pilihan-pilihan individu ataupun bisnis yang dibuat oleh mereka, dan biasanya bagaimana pilihan-pilihan tersebut akan terkait di dalam pasar dan pengaruh dari kebijakan pemerintah. Jadi ini akan lebih fokus kepada bagaimana perilaku individu untuk membuat pilihannya. Jadi individu itu bisa orang, bisa bisnis, bisa pemerintah, dan sebagainya. Ya, jadi akan melihat kepada dalam skala kecil lah, sesuai dengan namanya mikro. Misalnya, kenapa orang lebih membeli SUV misalnya, ataupun kendaraan multiguna dibandingkan dengan kendaraan sport gitu. Kenapa orang lebih cenderung memilih katakanlah untuk konsumsi margarin dibandingin mentega gitu kan. Itu adalah perilaku ataupun tindakan-tindakan yang bersifat individual. Ya. Oke. Contoh ya, jadi mengapa konsumen lebih memilih untuk membeli kendaraan multiguna daripada sport, kemudian bagaimana
pengaruh kebijakan pemerintah terhadap misalnya transaksi di online gitu sebagainya. Jadi ketika teman-teman melihat misalnya nih online kan lagi booming sekarang, kemudian tiba-tiba pemerintah katakanlah akan membebankan ataupun mengenakan pajak terhadap transaksi di online. Dan si pelaksana atau pengusaha online itu akan membebankan pajaknya kepada pembeli. Adakah pengaruhnya kebijakan pemerintah ini kepada antusias dari orang untuk belanja di online? Nah, kalau penelitiannya seperti itu, berarti kita ada dalam konteks mikroekonomi. Ya. Oke, yang kedua adalah makroekonomi. Kalau makroekonomi berarti kita mempelajari kinerja ekonomi secara global, secara keseluruhan, baik nasional ataupun global. Kemudian contoh ya, mengapa produksi dalam bisnis dan lapangan pekerjaan di tahun 1998 itu mengalami krisis? Atau mengapa ekonomi Indonesia masih mengalami stagnasi dalam periode 2000 sampai 2003? Mampukah pengendalian moneter meningkatkan kesejahteraan dengan menurunkan tingkat suku bunga misalnya? Nah, kalau kita topik-topiknya seperti ini berarti kita berbicara makroekonomi, berarti ekonomi dalam skala besar. Ya. Oke, sampai sini antara makro dan mikroekonomi. Ada pertanyaan, teman-teman? Bella ada pertanyaan? Yonatan ada pertanyaan? Silakan, Katina. Panggilnya Katina atau Selma? Selma aja, Kang. Selma. Kenapa nggak mau dipanggil Katina? Kepanjangan. Oh, kepanjangan. Oke, Selma ada pertanyaan? Pendek. Ada pertanyaan? Enggak, Kang. Sejauh ini belum ada. Jadi sekali lagi, ekonomi itu adalah ilmu sosial yang mempelajari perilaku bagaimana individu melakukan pilihan dengan mempertimbangkan sumber daya dan insentifnya. Ingat insentif ya. Insentif itu apa, Bea? Bella, insentif apa? Apa ya tadi? Sesuatu yang membuat kita merasa penghargaan atau reward yang menantang ya, atau hukuman yang sifatnya akan menyurutkan semangat kita lah, kira-kira begitu. Ya. Kenapa saya misalnya pilihan antara kuliah dengan tidur siang aja di kosan. Kalau kuliah insentifnya apa? Mendapat ilmu. Mendapat ilmu atau mendapat encouraging-nya dan mendapat nilai yang bagus, betul nggak? Bagus. Oke, sekarang ada nggak punishment-nya kalau pergi kuliah ke kampus misalnya, atau ada hal yang menyurutkan kita kalau pergi ke kampus di siang-siang? Ada, lemes kan, atau capek lah gitu kan? Nah, tenaga gitu. Betul. Ketika kita memilih untuk tiduran di kosan, ada nggak reward-nya bagi kita? Ada. Apa? Santai, segar, itu kan ya nyaman, betul nggak? Bisa leha-leha kan di kosan. Tapi ada nggak punishment-nya atau penalti-nya kepada kita? Ada. Kita akan menjadi atau kita tidak mendapat ilmu atau kita tidak mendapat sesuatu yang baru atau bahkan nanti bisa menyebabkan kita mendapat nilai yang jelek. Nah, ini. Jadi selalulah kita juga akan menganalisis seperti ini. Benar nggak kira-kira ya? Coba sekarang saya nanya dulu lah Bella misalnya. Pernah nggak dalam kondisi Bella harus memilih sesuatu barang yang dibeli? Atau dalam kondisi, jangan barang dulu lah, kondisi yang akhirnya Bella harus memilih gitu. Pernah. Apa? Yang terakhir apa misalnya atau yang diingat? Antara apa dengan apa? Rapat organisasi dengan sama apa ya? Jalan-jalan. Bukan. Pekerjaan rumah sama. Pekerjaan rumah untuk nyapu dan sebagainya. Yang dipilih mana?
Rapat. Rapat, oke ya. Jadi secara keseluruhan, pastilah ketika memilih rapat itu kan ditimbang-timbang nanti. Apa lebihnya, apa kurangnya, sehingga kita nanti akan membuat keputusan untuk kita pikir bahwa itu yang terbaik bagi kita. Oke, ya. Jadi, waduh, sudah diingetin nih. Kita emang sekarang jam berapa? 29 ya, 15 menit lagi. Oke. Pokoknya nanti kalau tiba-tiba menghilang, berarti tunggu saja di grup WA, nanti saya akan share link yang baru ya. Dan ingetin nanti teman-teman jangan lupa, nanti di akhir kuliah akan mengisi daftar hadir atau presensi. Yang udah kuliah apa saja? Tadi baru kuliah, ya. Terus Kuliah apa? Desain eksperimen. Desain eksperimen, terus apa lagi? 2, ya. Terus ada multivariat tadi, Kang. Oh, multivariat. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, dalam ekonomi itu ada 2 pertanyaan besar biasanya ya yang suka diajukan. Karena ini punya konsekuensi kepada keinginan, kemudian kemampuan atau sumber daya dan sebagainya. Nah, jadi adalah pilihan yang akan kita dapatkan itu harus memenuhi pertanyaan-pertanyaan apa, bagaimana, kemudian untuk siapa. Ya, karena kita konteksnya ekonomi, kita berbicara soal barang dan jasa yang diproduksi. Ya, jadi harus tahu bahwa kalau kita membuat sesuatu, apa ini? Bagaimana cara membuatnya? Untuk siapa dibuatnya? Nah, kalau sesuatu yang kita inginkan ataupun kita mengorbankan sumber daya, kemudian kita harus menjual itu sehingga mendapat keuntungan dari apa yang sudah kita produksi atau kita lakukan, berarti kan harus ada yang namanya motif ekonomi. Nah, kalau motif ekonomi itu pasti harus punya targetnya yang jelas buat siapa. Kalau kita tidak jelas untuk siapa-siapanya, berarti kita berhadapan dengan bukan ranah ekonomi, itu mah sosial adanya. Ya. Nah, selain what, how, kemudian for whom, kemudian kita juga akan, ketika pilihan-pilihan itu dibuat, kita akan selalu berhadapan dengan yang namanya self-interest sama social interest. Artinya kepentingan pribadi kita sendiri atau kepentingan sosial. Kepentingan sosial itu bisa dalam pengertian pertemanan satu orang teman dan sebagainya, atau bisa juga adalah secara keseluruhan masyarakat. Apa itu self-interest? Self-interest adalah sesuatu yang dipandang sebagai terbaik bagi dirinya. Kalau social interest berarti sebaliknya adalah yang terbaik, pilihan terbaik untuk masyarakat ataupun untuk orang banyak. Nah, jadi dalam ekonomi itu kita selalu berbicara soal barang berupa yang istilah lainnya adalah goods ya, atau jasa yang berbentuk services. Apa barang dan jasa? Barang dan jasa itu adalah objek atau sesuatu yang orang hargai dan hasilkan untuk memuaskan keinginan seseorang. Jadi ketika kita memproduksi barang atau jasa, sudah jelas berarti itu akan ada orang yang mempergunakan atau memanfaatkannya. Kemudian, barang adalah objek yang bentuknya fisik. Bisa kita lihat, bisa kita raba, dan sebagainya. Contoh bola golf, sepatu, buku, ini adalah barang. Kalau jasa adalah pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain. Ya, nah jadi kalau dalam pengertian kita punya uang nih. Kalau kita punya uang, berarti kita akan membeli sesuatu dan kita mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan dalam bentuk fisik, biasanya itu barang. Sedangkan kalau kita punya uang, kita fotokopi misalnya. Maka fotokopi itu kita sebut barang atau jasa.
Ojek, barang atau jasa? Jasa. Jasa. Oke, perhatikan apa bedanya. Jadi kalau barang, biasa kita benar-benar hanya memiliki uang, betul nggak? Dan kita akan menukarkan dengan sesuatu yang dari orang lain, nanti akan kita dapatkan. Kalau fotokopi, sumbernya atau barangnya sesuatu yang ingin kita copy di mana adanya? Di kita, bukan di tukang fotokopi itu. Jadi tukang fotokopi itu hanya menyediakan mesin fotokopinya saja. Dia kan tidak menjual atau tidak menjual sesuatu yang dia buat, kemudian dia katakan ramu, dibuat sebuah produk, kemudian diserahkan ke kita. Mesin kopinya tetap di dia. Kenapa tadi ojek disebut jasa? Karena ojek yang akan dijadikan sebagai alat untuk memproduksi jasanya itu tetap ada di milik tukang ojek. Tidak pernah kan yang naik ojek kemudian setelah selesai ojeknya dibawa sama penumpang, kan enggak. Ya. Nah, jadi dilihat selain dari bentuknya, kalau jasa tidak terlihat, kemudian kalau barang itu bisa dilihat dan berbentuknya fisik dan sebagainya. Nah, terus pertanyaan lain lagi adalah kira-kira apakah barang atau jasa yang lebih mampu kita atur dengan sekehendak kita? Siapa? Coba, barang atau jasa? Kalau dari sisi berbisnis atau melakukan aktivitas ekonomi, mana yang lebih menguntungkan sebenarnya? Kayaknya barang. Barang? Serius? Oke. Kalau Yonatan apa? Menurut saya jasa sih, Kang. Jasa. Kalau menurut Bella apa? Barang, Kang. Oke. Yang lebih menguntungkan bagi seseorang itu adalah jasa. Jasa itu, banyak kan jasa tidak hanya fotokopi, tidak hanya ojek. Jasa konsultasi sekarang. Konsultasi mengenai kemampuan untuk katakanlah geospasial atau analisis data lah. Apakah semua orang punya kemampuan analisis data? Tidak. Belum tentu. Semakin pakar seseorang kan semakin tinggi dihargainya, betul nggak? Betul. Kalau barang, bagaimanapun juga biasanya akan lebih mudah untuk di-copy atau di-imitating ataupun dikatakanlah disadur lah gitu kan ya. Kalau barang, betul nggak? Tapi kalau kemampuan itu tidak. Nah, jadi kalau kita di bisnis jasa biasanya, jasanya macam-macam kan ya. Kalau jasa ojek iyalah lebih mudah untuk diikuti sama orang lain, betul nggak? Nah, jadi jasa ini pun nanti ada skalanya ataupun ada tingkatannya. Barang pun demikian lah. Barang, kemampuan kita memproduksi barang dalam level yang tingkat kesulitan tinggi juga sama. Itu akan lebih susah ataupun akan lebih menguntungkan bagi kita. Jadi sekali lagi sebenarnya kalau dilihat barang jasanya, jasa akan lebih mudah akan lebih menguntungkan kita. Tapi pada dasarnya ada hal lain yang akan melatar belakangi semua, yaitu kemampuan untuk memproduksi barang dan jasa itu sendiri. Ya, oke. Jadi barang-barang yang mudah ditiru orang sih pasti tidak akan terlalu memberikan keuntungan bagi kita. Benar nggak? Betul kan? Betul. Oke. Gehu pedas, kenapa mudah ditiru oleh orang lain? Karena mudah. Jadi harganya juga murah kan, betul nggak? Kalau lukisan, kalau kita meskipun sama-sama banyak pelukis, tapi kalau kita bisa melukis dengan lebih bagus, berarti kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, jadi kalau jasa itu potong rambut, rental mobil, dan sebagainya. Oke, teman-teman, tolong ini tugas pertama nanti. Di dalam ekonomi itu dikenal pembagian mengenai barang dan jasa. Ada final goods atau durable goods atau non-durable goods. Ada capital goods, ada intermediate goods. Ada, kalau bahasa kita kan ada barang jadi, ada bahan baku, ada bahan mentah dan sebagainya. Tolong nanti pelajari ini bagaimana
pendefinisian dan pembagian barang dan jasa ini, jenis-jenisnya apa saja. Karena di ekonomi pasti akan punya nanti ya, barang jadi, barang setengah jadi gitu.